Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ardika Jistiawan dari Universitas Sultan Aggregat Jayasa. Saya dari Prodi Informatika angkatan 2022 kelas B. Di sini saya akan presentasikan serta memberikan tutorial terkait tugas yang diberikan pada mata kuliah komunikasi data, yaitu simulasi HTTP, FTP, DHCP, dan DNS pada Cisco Packet Tracker. Langsung saja. Di sini kita membutuhkan sebuah switch dan 3 buah PC serta 4 buah PC server. Baik, supaya mudah, di sini saya beri teks alamatnya terlebih dahulu. Oke, setelah itu setelah itu jangan lupa kita sambungkan dengan kabel ke switch. Tidak lupa PC server juga dihubungkan melalui kabel ke switch. Oke, setelah itu di sini saya beri nama dulu supaya lebih bagus untuk dilihat. Di sini ada HTTP server, lalu DNS server, lalu ada DHCP, lalu ada FTP. Baik, setelah itu saya beri IP-nya terlebih dahulu. Kita konfigurasi IP 92.168.19.3. Tidak lupa DNS servernya dimasukkan karena ini kita buat simulasi DNS juga. Oke, setelah itu IP configuration lagi. Untuk bagian DNS server tidak perlu dikonfigurasi ya, DNS server yang di IP configuration, kecuali PC lainnya. Oke, setelah saya memberikan konfigurasi IP untuk PC yang ini, PC 1 dan PC 2, dia akan dikonfigurasi secara otomatis melalui DHCP. Di sini saya coba run command dulu untuk mencoba mengecek sambungan apakah ada yang error atau tidak. 11 titik. Oke, ini yang untuk server HTTP. Oke, aman. Lalu ini untuk yang DNS juga aman. Untuk yang DHCP ini juga aman. Yang terakhir untuk FTP. Oke, aman semua. Oke, untuk selanjutnya di sini kita setting DHCP terlebih dahulu. Klik yang DHCP server, lalu pergi ke service, lalu kita pilih DHCP, service-nya on,
DHCP di sini fungsinya untuk memberikan alamat atau IP otomatis pada PC. Langsung saja 8 DNS servernya disamakan dengan IP DNS-nya. Untuk start IP address kita mulai dari, karena ini 6, dibulatkan saja, mulai dari 10. Jadi dia akan otomatis dari 10, 11, 12 dan seterusnya. Ini maksimum number of user 3 saja, 5 saja, tidak apa-apa. Lalu tidak lupa kita save. Untuk subnet mask biarkan saja seperti ini. Oke, ketika sudah kita coba. Nah, karena ini belum disetting IP configuration-nya, kita coba IP configuration namun melalui DHCP. Seperti yang saya bilang tadi, DHCP akan memberikan alamat atau IP otomatis pada PC. Nah, DHCP request successful. Nah, di sini kan, nah tadi sudah saya masukkan kan dimulai dari 10. Nah, di sini sudah tertera 192.168.11.10. 192.168.11.4. Oke. Lanjut di PC 2 sama seperti tadi. IP konfigurasi diganti menjadi DHCP. Nah, setelah sukses, nah ini dia mulai, tadi kan sudah 10, naik satu lagi jadi 11. Sudah sama semua. Nah, untuk pembuktian di sini saya akan menambahkan PC satu lagi untuk simulasi DHCP tadi. Oke, tunggu sampai sudah terhubung ya oleh switch. Baik, di sini sudah terhubung. Lalu di sini, nah karena ini kan masih kosong nih, masih statik juga. Nah, misal kita ingin menjadikan alamatnya otomatis diisi oleh DHCP. Nah, karena tadi PC 2 sudah menggunakan yang belakangnya 11, 192.168.11 dan 11. Nah, dia PC selanjutnya menggunakan yang setelahnya 12. Oke, itu singkat saja untuk simulasi DHCP-nya. Nah, di sini saya hapus saja karena saya hanya membutuhkan 3 buah PC. Lalu untuk menguji HTTP server, di sini pada PC server HTTP saya pergi ke service, lalu kita ubah indeks HTML-nya menjadi nama saya sendiri saja. Oke, jangan lupa di save. Untuk mengetahui apakah sudah bisa diakses atau belum HTML-nya, ini kita pergi ke PC 0, coba kita ke web browser, kita tulis http 192, ini IP dari server HTTP tadi 11.3 ya. Nah, di sini sudah berubah Ardika Justiawan, berarti HTML-nya berhasil diubah dan bisa HTTP-nya berhasil disimulasikan. Oke, selanjutnya kita akan membuat DNS. DNS di sini berfungsi sebagai domain, nama domain, karena ketika kita melakukan web browser seperti tadi, lalu kita mengetikkan IP tujuan, otomatis user akan kesusahan untuk mengingat semua IP yang ada di internet. Nah, untuk memudahkannya kita menggunakan service dari DNS ini. Pergi ke service, ke DNS, lalu di sini jangan lupa di on kan untuk namanya. Misal saya menggunakan ardika.com, lalu addressnya kita sambungkan ke tadi yang
di HTML 192.168.11.3. Jangan lupa kita add. Untuk misal kita ingin menggunakan CNAME. CNAME ini tujuannya sama seperti record tadi, tapi cuman dia tujuannya tidak ke IP, tetap ke IP, cuman domainnya mengarah ke ardika.com. Misal di sini saya punya ardika.co.id. Oh jangan, dika.com aja. Hostname-nya tujuan kita pergi ke ardika.com, yang dimana ardika.com akan mengarahkan kita ke IP 192.168.11 dan 3. Jangan lupa kita add lagi. Nah di sini kalau dicoba di web browser, saya hanya tinggal mengetikkan tadi ardika.com. Nah dia langsung akan mengarah ke IP tujuan, atau yang tadi dika.com. Ketika saya pencet go, nah ini sudah dika.com. Kenapa sama? Karena yang seperti saya tadi bilang, dika.com ini mengarah ke domain ardika.com, yang dimana ardika.com itu sebuah, kalau bisa dibilang, inisialisasi dari IP 192.168.11 dan .3 ini. Oke, saya bikin DNS satu lagi ini untuk nanti simulasi untuk FTP-nya. Saya menggunakan aji.com saja ya. Kita masukkan addressnya, FTP server addressnya 6 belakangnya 192.168.11.6. Dan lupa kita add lagi. Oke. Kita uji di sini lagi juga tidak masalah, atau kita bisa uji lewat command prompt. Caranya mengetikkan ns lookup, masukkan domainnya. Kita coba satu-satu dulu ya, ardika.com. Oke, non address answer lagi, dika.com. Ya di sini terlihat ya, dika.com itu mengarah ke ardika.com. Di sini ada alias ardika.com. Lalu yang terakhir ada ns lookup aji.com. Oke, di sini sudah tertera juga addressnya. Boleh kita coba ke web browser. Di sini kita tulis aji.com. Seharusnya tadi tidak berubah ya Cisco paket trackernya, karena emang tadi HTML tidak kita rubah terlebih dahulu. Nah sini berarti domainnya berhasil mengarah ke aji.com atau ke FTP. Selanjutnya saya setting FTP nya, pergi ke service FTP, lalu kita masukkan username, password ini bebas ya, sesuai kemauan kita. Misalnya kita punya username ardika, passwordnya yang mudah saja ya, 123. Write-nya jangan lupa di checklist, write, delete, rename listnya juga harus di checklist semua ya ini. Lalu kita add. Oke, di sini sudah terlihat. Kita coba terlebih dahulu untuk masuk ke jaringan FTP-nya melalui PC 1. Oke, di sini di PC 1 kita coba lagi. Kita masuk ke FTP. Tadi nama domainnya aji.com. Oke, di sini diminta username-nya ardika. Kita tulis passwordnya. Walaupun passwordnya di sini tidak terlihat, sebenarnya saya mengetikkan angka 123 di sini. Walaupun di sini tidak tertampil ya. Nah, sini login passive mode on, artinya saya sudah berhasil masuk ke jaringan FTP. Nah, untuk mengetesnya lagi, saya ingin mengirimkan file ke server FTP. Pertama saya buat dulu file terlebih dahulu.
kita buat di text editor pada PC kedua ya, yang di sini text editor. Kita cek dulu apakah di PC ini sudah ada filenya atau belum. Dir, sudah ada sampel file.txt, namun saya ingin menambahkan satu buah file lagi. Text editor, kita ketik hai apa kabar, contoh saja ini ya. Oke, kita save, kita namain data.txt. Ini terserah mau namain apa. Kita klik OK. Lalu setelah itu kita cek lagi apakah sudah ada di data.txt nya. Ini udah ada data.txt di PC kedua ini. Lalu kita ingin mengirimkan data.txt ini ke PC FTP. Berarti kita di sini login ke FTP-nya dulu, masuk ke jaringan FTP-nya dulu. ftp.aji.com. Kita Ardika. Lalu di sini username 123. Oke. Pertama kita pastikan terlebih dahulu tidak ada file yang bernama data di penyimpanan FTP. Nah, di sini tidak ada file yang bernama data di PC FTP. Lalu di sini saya coba kirimkan data.txt ini ke PC FTP yang server. Kita ketikkan perintah put data.txt. Oke, di sini udah ada tulisan transfer complete 12 byte. Kita coba cek lagi apakah sudah masuk data.txt-nya. Dir. Di sini sudah tertera ya, data.txt-nya sudah masuk ke penyimpanan server FTP. Lalu misalkan kita ingin mengambil data.txt dari server FTP, untuk mensimulasikannya kita pindah ke PC satu lagi. Karena di sini masih berada di berada pada FTP, kita keluar dulu menuju lokal PC kita, pencet Ctrl C sekali lagi. Nah, kita cek dulu ya apakah data.txt itu udah ada atau belum. Nah, di sini kan karena belum ada, baru ada sampel file.txt, kita ambil file data.txt dari server FTP. Caranya masuk lagi ke FTP, aji.com domainnya, username jangan lupa, passwordnya juga. Lalu kita dir, ada ya, masih ada data.txt, masih ada di server. Lalu kita ambil dengan perintah get data.txt. Saya enter. Nah, di sini sudah transfer complete, berarti sudah selesai. Yang seharusnya data.txt sudah ada pada penyimpanan PC lokal kita. Kita keluar lagi untuk mengecek apakah sudah ada, Ctrl C 2 kali. Kita coba dir. Nah, di sini sudah tertera data.txt. Berarti simulasinya sudah berjalan. Tadi kita sudah melakukan simulasi HTTP, kita merubah HTML-nya, DNS, kita merubah IP menggunakan nama domain, lalu DHCP itu sudah kita simulasikan juga. Dia akan mengalamatkan PC secara otomatis. FTP juga sudah kita simulasi tadi, mengirimkan file ke PC FTP dan mengambil file juga dari PC FTP. Oke, mungkin sekian dulu dari kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.